Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan kembali walaupun dengan media sosial atau lewat channel YouTube saya. Namun demikian mudah-mudahan kita selalu mendapatkan barokah dari Allah, mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan kesehatan, dan mudah-mudahan kita segera bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Anak-anakku sekalian, untuk materi kita pada pagi hari ini pelajaran Quran Hadis bab 2 tentang sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Bisa kalian lihat di LKS halaman 16 bab 2 bagian A, sejarah turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Perlu diketahui bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad tidak secara utuh atau langsung 30 juz itu diturunkan, akan tetapi diturunkan secara berangsur-angsur. Ada ayat demi ayat, ada yang diturunkan langsung satu surat. Ada kalanya Al-Quran itu diturunkan ketika Nabi Muhammad menghadapi permasalahan atau kasus-kasus yang dihadapi ketika bersama-sama para sahabat. Anak-anakku sekalian, Al-Quran diturunkan selama Nabi Muhammad menjadi nabi, yakni kurang lebih 23 tahun. Yang 13 tahun itu diturunkan di kota Mekah, atau nanti kalian jumpai surat Makkiyah. Dan yang 10 tahun itu diturunkan di Madinah, atau nanti kalian jumpai dengan sebutan surat Madaniyah. Jadi kalau ada keterangan surat Makkiyah, berarti itu adalah surat atau ayat yang diturunkan ketika Nabi berada di kota Mekah, dan surat Madaniyah berarti Nabi berada di kota Madinah. Adapun Al-Quran diturunkan pertama kali, atau ayat yang diturunkan pertama kali itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. Itu diturunkan tanggal 17 Ramadan pada waktu Nabi telah berusia 41 tahun, bertepatan dengan tanggal 6 Agustus tahun 610 Masehi. Waktu itu Nabi sedang menyendiri, atau bahasa Arabnya adalah berkholwat, meditasi di dalam Gua Hira di atas Jabal Nur. Dan ayat yang terakhir diturunkan kepada Nabi adalah surat Al-Maidah ayat 3. Yang bunyinya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu ayat yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berikutnya adalah bagian B, periodisasi turunnya Al-Quran. Bila kita baca nama-nama surat dalam Al-Quran, kita akan menjumpai ada yang disebut Makkiyah dan ada yang disebut Madaniyah. Nah, tadi sudah saya sampaikan, surat Makkiyah itu diturunkan ketika Nabi berada di kota Mekah, jadi sebelum hijrah ke Madinah. Nah, ada yang disebut Madaniyah, umpamanya sebelum kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu ditulis surat Al-Baqarah Madaniyah. Surat Al-Baqarah itu Madaniyah, berarti diturunkan di Madinah. Surat Yasin Makkiyah, surat Yasin itu surat yang diturunkan di kota Mekah. Maksud dari kalimat surat Al-Baqarah Madaniyah adalah bahwa secara keseluruhan ayat-ayat dari surat Al-Baqarah itu diturunkan di Madinah, meskipun ada pengecualian beberapa ayat yang diturunkan di kota Mekah. Begitu juga dengan kalimat surah Yasin Makkiyah, maksudnya secara keseluruhan ayat-ayat dari surat Yasin itu diturunkan di Mekah. Dan untuk menentukan mana ayat atau surat Makkiyah dan mana yang Madaniyah, jumhur ulama
mendasarkan pada periodisasi kehidupan Rasulullah SAW yang dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Yang pertama periode Mekah, yaitu masa Nabi bermukim di Mekah sejak beliau diangkat menjadi Rasul, yakni tanggal 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi sampai dengan hari H. Hijrah Rasul ke Madinah yaitu awal Rabiul Awal tahun 53 dari milad Nabi. Periode Mekah kurang lebih 12 tahun, 12 atau 13. Semua ayat Al-Quran yang turun pada periode ini disebut Makkiyah. Yang kedua, periode Madaniyah, yaitu masa Nabi bermukim di Madinah, yakni dari permulaan hijrah ke Madinah pada awal Rabiul Awal tahun 53 dari kelahiran Nabi sampai dengan menjelang kewafatan Nabi atau tahun 11 Hijriah. Periode Madinah ini kurang lebih 10 tahun. Semua ayat-ayat Al-Quran yang turun pada periode ini disebut Madaniyah. Jadi garis besarnya adalah ayat-ayat atau surat yang diturunkan periode pertama, yakni 12 atau 13 tahun setelah Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itu disebut surat Makkiyah karena Nabi masih bertempat di kota Mekah. Adapun setelah Nabi hijrah ke Madinah, ayat atau surat Al-Quran yang diturunkan kepada beliau itu disebut surat Madaniyah. Nah, demikian anak-anakku sekalian, materi kita pada kesempatan kali ini 2 poin A dan B. Silakan didengarkan, diulang-ulang, dipelajari. Nanti bisa kita bahas lebih lanjut ketika tatap muka. Untuk absensi silahkan mengisi absensi dengan cara tekan tombol like, dan di kolom komentar silahkan kasih nama jelas sekaligus kelas, dan jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, dan akan saya cek di informasi like, komen, subscribe. Bagi yang belum, maka otomatis belum ngisi absensi. Demikian, terima kasih. Semoga diberi kesehatan semua. Akhir kata, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna astaudimuka ma'alam dani fartutu ilayya inda hajati ilai wa la tunsini ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.